wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Malang, Bapak Dr. Andes Toto Kasyanto atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Bagus Winarno Eskom selaku narasumber, yang kami hormati para pejabat administrasi dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Serta tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan bagi kita semua. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka menyosialisasikan PP 30 tahun 2019 dan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual di lingkungan pemerintah Kota Malang. Sebelum memulai webinar ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan sukses dan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Langsung saja, acara berikutnya adalah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber, yakni Bapak Bagus Winarno Eskom, analis kepegawaian muda BKPSDM Pemerintah Kota Malang, dan akan dimoderatori oleh Bapak Doni Ramtami. Acara dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya dari Mbak Wibin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, melanjutkan ataupun mengulang materi yang minggu kemarin. Jika sama, kita lanjut part 2. Artinya ini adalah kelanjutan dari materi beberapa yang harus kita tekan pada pagi. Yang pertama terkait dengan wisuda. Kalian berdasarkan permintaan untuk sesi kali ini, mungkin teman-teman dari angkatan 2020 kalau nggak salah ini ya, itu yang akan kita berkali yang ini untuk administrasi di pengelolaan PNS. Baik Bapak sekalian, izin kami share screen untuk materi pagi hari ini. Kita mulai dari halaman pertama. Ini Bapak Ibu, dasar pelaksanaan dari penyusunan SKP ini, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, kemudian PP 30 pastinya ini juga berubah dari berubah tapi menggantikan PP 46 tahun 2011, kemudian Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 terkait dengan sistem manajemen kinerja PNS. Kemudian perbedaan, jadi kalau dikatakan ada penggantian aturan ini karena untuk meningkatkan objektivitas ataupun nilai dari kinerja PNS. Pertama adalah berdasarkan PP 46 kita menggunakan istilah prestasi kerja, namun di PP 30 kita menggunakan istilah kinerja PNS,
yang merupakan kita fokus di dalam hasil, bukan di proses tapi hasilnya di masing-masing kinerja PNS. Kemudian sasarannya juga terkait dengan rencana kerja dan target yang akan dilakukan seorang PNS. Sedangkan di PP 30 rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS yang harus dicapai setiap tahun. Bedanya jumlah target di tahun PP 40, kemudian di PP 30 jumlah hasil kerja yang akan dicapai. Berikutnya, perbedaan berikutnya terkait dengan SKP ini adalah SKP memang memuat tugas jabatan dan target, sedangkan dan dapat memuat kinerja tambahan. Jadi kinerja tambahan pun tidak wajib, kalaupun ada bisa dimuat. Kinerja utama dan kinerja tambahan paling sedikit memuat indikator kinerja individu dan target kinerja. Penyusunan SKP didasarkan pada rencana kerja tahunan instansi untuk PP 46, kemudian PP 30 dirubah, memperhatikan sudah mulai fokus dalam rencana strategis instansi pemerintah, kemudian perjanjian kerja Bapak Ibu sekalian, kemudian organisasi dan kerja, uraian jabatan dan atau SKP atasan langsung. Berikutnya terkait dengan aspek perilaku, ada perubahan yang dulunya ada sekitar 6 komponen, di hanya 5. Integritas dan disiplin sudah tidak ada, bukan berarti tidak dinilai, namun ada mekanisme tersendiri untuk menilai komponen tersebut, menjadikan perubahan di inisiatif kerja. Berikutnya, ini Bapak Ibu, langsung saja di bobot penilaian unsur SKP 60% dalam perilaku kerja, 40% untuk PP 46. Untuk PP 30 yang akan kita susun di tahun ini atau mulai tahun 2021, unsur SKP dengan bobot 70% dan perilaku 30%. Kemudian unsur SKP 60% dan perilaku kinerja, perilaku kerja 40% bagi instansi pemerintah yang menerapkan penilaian 360 derajat. Artinya kita sudah sistem penilaian kinerja SKP 60 dan perilaku 40%. Karena kita masih menggunakan yang 73%. Berikutnya, Bapak Ibu, kita sampaikan langsung ke range dari penilaian. Kalau dulu SKP itu minimal 76 sudah kategori baik, Bapak Ibu. Namun untuk di PP 30 kita harus mencapai di nilai minimal 90 untuk mencapai nilai baik. Ditambahkan ide baru, kalau ada bisa mencapai nilai maksimal 120. Berikutnya SKP 2021 menurut SE Menpan RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Yang pertama, untuk Januari dan Juni ini menggunakan model lama pakai PP 46, nanti kita tunjukkan teknisnya bagaimana. Kemudian Juli Desember model baru kita pakai PP 30 tahun 2019. Dan berikutnya ini kita sampaikan untuk semester 1 kita menggunakan ini masih model lama seperti ini, ada kualitas mutu, waktu dan biaya. Menilai dan pejabat penilaiannya juga PNS. Kemudian untuk penilaian SKP di semester pertama, Bapak Ibu bisa merubah target yang awalnya dilaksanakan di 12 bulan, maka harus dirubah dulu ke 6 bulan atau menyesuaikan tugas jabatan yang dilaksanakan di semester 1 yang dilaporkan. Ketika ditemukan tugas jabatan yang dilaksanakan di semester kedua, maka tidak perlu diadakan penilaian di semester 1. Nanti akan dilakukan penilaian di semester 2 dengan model yang baru. Berikutnya untuk penilaian sikap perilaku atau perilaku kerja, komponennya
masih 6 ini tetap dimunculkan. Bapak Ibu untuk yang non struktural di mana ataupun tidak ada aspek kepemimpinan, mohon ini nanti diisi 0 aja. Namun untuk mengisi 0 harus berhati-hati pada rumus. Jangan sampai rumus pembagiannya sama dengan struktural. Ketika pelaksana ataupun fungsional, maka dengan nilai kepemimpinan 0, maka faktor pembagiannya harus dibagi 5. Jadi melepas komponen kepemimpinan supaya tidak berkurang nilai kerjanya. Berikutnya ini format untuk penilaiannya, laporannya seperti ini. Nah, berikutnya untuk periode Januari bahkan satu form konversi terkait dengan konversi nilai SKP di semester 1. Jadi nilai ini kalau kita masih tetap pakai nilai sekian ini, maka untuk aturan yang di semester 2 nilainya itu tidak menjadi baik tapi cukup, maka harus ada format konversi. Nanti dilakukan di akhir periode penilaian. Dan SKP periode Juli sampai dengan Desember 2021 berdasarkan Permenpan 30 tahun 2019, PP 30 tahun 2019 dan petunjuk teknisnya Permenpan 8 tahun 2021. Tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Pertama kita susun dulu metrik peran hasil. Bahannya adalah perjanjian kinerja Bapak Ibu. Perjanjian kinerja yang sudah panjenengan susun semua, sudah disahkan dengan persetujuan rasa langsung. Kemudian ada proses merubah kalimat proses dalam PK menjadi kalimat hasil atau outcome yang akan dituangkan dalam format metrik peran hasil. Karena di dalam Permen 8 kegiatan-kegiatan ini harus dikonversi menjadi kalimat outcome supaya bisa diukur. Kemudian penyusunan rencana SKP berdasarkan perjanjian kinerja dan metrik peran hasil. Ketika metrik peran hasil ini sudah betul, insya Allah tinggal copy paste aja di format di form rencana SKP. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mayoritas jabatan fungsional, ini ada satu form tambahan lagi untuk mendeskripsikan keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Kemudian review. Kalau keterkaitan ini yang menandatangani adalah tim penilai angka kredit masing-masing. Mungkin kalau guru di Dinas Pendidikan Kebudayaan ataupun di Prakom mungkin di provinsi kalau nggak salah menyesuaikan Bapak Ibu. Tapi biasanya keterkaitan ini dilakukan setelah ada penilaian. Kemudian review oleh pengelola kinerja. Pengelola kinerja yang dimaksud adalah sebuah tim yang dapat dibentuk di perangkat daerah masing-masing, yang unsurnya adalah unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan unsur perencanaan di perangkat daerah masing-masing. Itu yang akan mereview SKP. Berikutnya adalah penetapan SKP. Berikutnya langkah menyusun rencana SKP. Yang pertama melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjalanan kinerja. Kita amati dulu perjalanan kinerjanya apakah sudah selaras dengan atasan langsung, apakah sudah sesuai. Kalau sesuai kita susun metrik peran hasil. Setelah metrik peran hasil tersusun, kemudian kita menentukan rencana kinerja dengan menetapkan target menyesuaikan dengan indikator target masing-masing. Menyusun format keterkaitan untuk jabatan fungsional, keterkaitan dengan kredit yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kita coba untuk menyampaikan menyusun metrik peran hasil. Jadi yang pertama kita harus merubah kalimatnya dulu Bapak Ibu, supaya kalimatnya menjadi kalimat outcome atau hasil. Contohnya salah satu tugas jabatan atau rencana kinerja di dalam PK, mungkin di dalam PK merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan di tingkat kecamatan. Kalimat proses dirubah menjadi kalimat outcome
objeknya di sini adalah rumusan kebijakan Bapak Ibu. Maka didahulukan objeknya dulu, rumusan kebijakan di bidang pemerintahan di tingkat kecamatan yang bagaimana, yang diharapkan dari outcome tadi yang bagaimana, yang sesuai dengan rencana strategis kecamatan, misalnya seperti itu. Satu contoh lagi, merubah kalimat kinerja, yaitu contoh kalimat sederhana yang lazim dilakukan oleh pelaksana ini, mencatat surat masuk dalam buku register. Nah, objeknya adalah surat masuk. Surat masuk yang akan dimasukkan dalam buku register. Maka akan dirubah menjadi surat masuk yang tercatat dengan tertib sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Kita lanjutkan, ini gambaran saya contohkan di kecamatan. Kecamatan ini mungkin Pak Nyapatnya punya perjanjian kinerja seperti ini. Ada sasaran strategisnya 1 sampai 5, juga indikatornya 1 sampai 5. Di sebelahnya biasanya ada target di sini. Berikutnya baru kita cascading. Jadi pada saat menyusun perjanjian kinerja, mungkin kita akan menselaraskan antara perjanjian kinerja atasan dengan perjanjian kinerja bawahan. Harus nyambung Bapak Ibu. Berikutnya ini PK-nya masih dengan atasan dan bawahan, ini struktural dengan struktural sama. Baru kemudian ini struktural dengan pelaksana. Contohnya seperti ini. Nah, contoh cascading Bapak Ibu. Metode cascading ada 2. Yang pertama direct cascading. Kalau pemahaman secara praktisnya, contohnya indikator kinerja, data yang terentry sejumlah 1.500 data. Kemudian kita cascading dengan membagi habis kepada pelaksana di bawahnya. Contohnya pelaksana 1, 2, 3 masing-masing mengentry data sejumlah 500 data. Nah, ini metode untuk direct cascading. Metode berikutnya adalah metode non-direct cascading. Pemahaman secara praktisnya, ada indikator kinerja 1, 2, 3, contohnya menerima berkas pengajuan KTP, memverifikasi pengajuan KTP, dan mencetak KTP. Kita punya pelaksana 3 di bawah, maka cascading-nya masing-masing melaksanakan sesuai dengan tahapan ataupun layanan di indikator kinerja. Pelaksana pertama untuk menerima, kemudian pelaksana kedua memverifikasi, dan terakhir pelaksana 3 mencetak KTP. Itu gambaran metode cascading Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini komponen dari SKP ada kinerja utama. Kalau dulu itu adalah tugas jabatan di PP 46, istilahnya tugas jabatan. Kalau ini dirubah menjadi kinerja utama. Kinerja utama itu berdasarkan sasaran strategis, indikator, dan target pada PK, Bapak Ibu. PK. Jadi direktif dan penugasan dari pimpinan untuk JPT dan JF. Kemudian inisiatif strategis rencana aksi untuk mencapai sasaran JPT. Artinya bahwa dalam menyusun kinerja utama, bahan dasarnya ada PK. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau tidak punya PK? Memang seharusnya harus menyusun PK dulu. Namun ketika PK tidak terbentuk, maka yang menjadi dasar adalah SKP atasan langsung. Itu yang akan kita pakai sebagai acuan SKP kita. Kemudian bagi JF tinggal menyinkronkan dengan butir-butir JF-nya masing-masing. Kemudian direktif ini adalah kinerja utama yang sifatnya penugasan langsung dari pimpinan. Jadi kinerja utama direktif ini tidak ada dalam PK, maka disebutkan langsung aja di dalam SKP-nya direktif melaksanakan apa. Nanti kita praktis, kita contohkan bagaimana menyusun SKP-nya. Kemudian kalau di PP 46 ada tugas tambahan, kalau di PP 30 kita menjadi kinerja tambahan. Ada 2 jenis kinerja tambahan. Yang pertama
adalah development komitmen, merupakan komitmen dalam meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan maupun orang lain. Contoh, mengikuti seminar, mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Misalkan, contohnya Bapak Ibu guru, kalau di SKP itu ada unsur utama dan unsur penunjang kalau nggak salah. Nah, di unsur penunjang itu, di unsur utama itu ada misalkan melaksanakan dekat 30 sampai sekian DP dalam 1 tahun. Nah, itu kalau di PP 46 merupakan unsur utama, tetapi di dalam PP 30 ini menjadi kinerja tambahan, Bapak Ibu. Pun demikian ada mekanisme untuk menilainya. Jadi tidak seperti SKP PP 46 yang tugas tambahannya 1 sampai 3 nilainya 1. Kemudian berikutnya maksimal 3. Kalau ini kita menyesuaikan dengan jumlah berapa yang kita laksanakan untuk kinerja tambahan. Jenis kinerja tambahan yang berikutnya adalah community involvement, merupakan keikutsertaan dalam kegiatan sosial baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan instansi yang bertujuan untuk agar setiap pegawai dapat melibatkan diri secara aktif dalam memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Yang misalkan Bapak Ibu secara sosial mendapatkan tugas dari instansi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan protokol kesehatan. Nah, itu dengan penugasan atau dokumentasi yang dapat ditanggungjawabkan, maka itu bisa menjadi kinerja tambahan. Itu baru kinerja utama dan kinerja tambahan. Kita lanjutkan berikutnya. Ini contoh bahwa kita akan fokus di format rencana SKP jabatan fungsional. Jadi sebetulnya format SKP ini ada beberapa. Untuk SKP JBT sudah kita sampaikan di sesi pertama minggu kemarin. Kemudian format SKP jabatan administrasi dan kemudian dengan fungsional. Fungsional bedanya adalah ada tambahan keterkaitan dengan butir-butir angka kredit. Ini format rencana SKP jabatan fungsional. Kolomnya rencana strategis atau langsung atau kinerja. Ini diisikan rencana kinerja atasan langsung. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ada informasi terkait dengan rencana kinerja terlangsung, rencana kinerja atasan langsung, mungkin akan kesulitan untuk mengisi kolom ini. Maka kita harus punya dokumen rencana kinerja atasan langsung di PK ataupun di RKP atasan langsung. Kalau rencana kinerja utama diisikan dengan rencana kerja yang telah dituangkan dalam metrik peran hasil. Tadi sudah kita singgung terkait dengan bagaimana menyusun metrik peran hasil, nanti bisa diisikan di sini. Kemudian dapat ditambahkan direktif untuk pencapaian sasaran organisasi. Yang kita maksud adalah rencana kinerja yang tidak ada dalam rencana kinerja, Bapak Ibu. Jadi itu adalah direktif langsung dari pimpinan. Boleh ditambahkan di rencana kinerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada kolom aspek, ada 3 Bapak Ibu. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Kualitas terkait dengan jumlah secara kuantitatif. Itu targetnya berapa di sini indikatornya. Misalkan penyusunan pendidikan tersusunnya laporan dengan ketentuan. Nah, aspek kuantitasnya adalah 1, bisa dijadikan jumlah dokumen laporan, targetnya 1 dokumen. Kualitasnya, kualitas persentase. Kualitas ini asumsinya dia adalah sebuah persentase capaian. Persentase capaian sasaran. Nah, itu nanti itu diisikan berapa persen capaiannya. Ketika sudah tercapai dari target, maka ada muncul persentase capaiannya. Waktu ini boleh ditambahkan untuk mencapai target tadi butuh waktu berapa bulan, satunya bulan ya. Kemudian targetnya sama. Ini juga ada kolom baris yang B, kinerja tambahan. Keterangannya adalah diisikan dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam metrik peran hasil.
dan hasil direktif penugasan dari penugasan luar tugas di pokok jabatan. Sama tadi kinerja tahapan apa saja. Kita lanjutkan. Rencana SKP terdiri dari rencana kinerja, indikator kinerja individu, di formnya tadi. Ini siap review adalah kinerja di masing-masing. Yang baik, kita kembali lagi Bapak Ibu. Sudah normal lagi internetnya, dan mudah-mudahan beberapa saat ke depan internetnya pulih lagi. Ini juga mulai normal lagi. Kita langsung saja lanjutkan Bapak Ibu untuk ini Bapak Ibu. Form keterkaitan dengan angka kredit tadi, formatnya seperti ini. Kemudian rencana kerja, diisikan rencana kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian butir kegiatan ini adalah butir-butir kegiatan jabatan fungsional, panjenengan semua. Outputnya apa, bisa kalau di Pranata Komuter mungkin peraturan BPS ini kalau tidak salah. Itu ada semua butir-butirnya apa aja, nanti kita contohkan. Kemudian output kegiatan, laporan ke PKG, angka kredit jumlahnya pun juga menyesuaikan. Lalu verifikasi.
Dimaksud lanjut Pak Bu, ini tadi yang ini kemudian kan Bapak Ibu angka kredit, verifikasi tim menilai angka kredit di sini akan mencoret atau mana yang benar. Ketika ini sudah terkait, maka yang tidak terkait dicoret. Kemudian angka kreditnya menyesuaikan dengan jumlah perkalian antara jumlah kuantitasnya dan berapa angka kreditnya. Kemudian review SKP. Di dalam review SKP memeriksa kesalahan antara SSU atau sasaran strategis, organis dan SSU sasaran strategis unit kerja. Memeriksa keselarasan rencana kerja utama berdasarkan TK dengan memperhatikan rentra, RKT, dan direktif. Memeriksa keselarasan antara rencana kerja dan indikator kerja. Itu untuk review. Nah, ini baru setelah diverifikasi, direview, baru ditetapkan SKP-nya seperti ini. Sama seperti rencana SKP, cuma ini sudah ditetapkan. Kan Bapak Ibu, kita coba untuk langsung mengilustrasikan terkait dengan bagaimana menyusun SKP, Bapak Ibu. Saya akan fokus ke SKP-nya jabatan fungsional nih. Pertama saya coba untuk mensimulasikan jabatan guru. Oke, seperti ini. Kita coba untuk satu contoh jabatan guru. Ada sekian banyak form yang harus diisi Bapak Ibu. Kita sudah siapkan template-nya. Bapak Ibu sekalian tinggal mengisikan saja. Di form pertama terkait dengan biodata, itu berisikan nama pegawai yang dinilai, nama Bapak Ibu, kemudian NIP-nya, pangkat golongan ruang, jabatan gurunya, kemudian unit kerjanya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bingung ini yang untuk menilai siapa ya, nanti kita share SE-nya, siapa yang menilai SKP kita masing-masing. Setelah ini semua diisi, maka kita akan masuk ke dalam SKP. Ini Bapak Ibu. Saya contohkan SKP guru. Ini SKP PP46 untuk semester 1 seperti ini. Tugas jabatan merencanakan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya. Angka kreditnya sekian. Ini hasil perkalian antara kuantitas dan jumlah angka kreditnya. Kemudian kuantitas atau outputnya, laporan, berapa laporan, kualitas mutu dilaksanakan berapa waktu, kemudian tugas jabatan berikutnya, dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksud melaksanakan pengembangan. Kalau dulu kan unsur utama, nih. Unsur utama. Nanti untuk PP30 dilaporkan di semester kedua, itu menjadi kinerja tambahan. Dan baca di penilaiannya juga ada mekanismenya. Kemudian untuk menunjang seperti ini, tetap Bapak Ibu. Jadi ada deskripsi pelaksanaan SKP 1 tahun. Ini masih 1 tahun. Nah, kemudian kita masuk ke penilaian SKP. Yang semester 1, periodenya seharusnya ini adalah periodenya di Juni. Ini sama, kemudian ini baru kita coret Bapak Ibu. Kalau ini ada jumlah laporan yang dilaksanakan di semester pertama dan semester kedua, maka kita bagi 2 Bapak Ibu. Bulannya pun bukan 12 lagi, tapi 6 bulan. Kita contreng saja di sini, Bapak, kita coret ini. Lalu ada realisasi. Realisasi ini adalah realisasi di semester 1. Ya,
ini dimasukkan sini. Kemudian ini yang dimaksud dengan kualitas mutu yang adalah ini adalah ruang adalah ruang bagi atasan langsung memberikan penilaian terkait dengan SKP di semester pertama. Nilainya sebetulnya yang memberikan nilai adalah atasan langsung. Memang terkadang praktisnya kita isikan. Nanti atasan langsung tinggal menyetujui dan tangan di bawahnya. Oke. Kemudian form berikutnya, inilah buku catatan penilaian. Berisikan SKP berapa, lalu di takaran di perilakunya berapa. Kemudian ini Bapak Ibu yang saya maksud tadi, ketika ini 0, pembaginya jangan sampai di sini, tapi sampai di kelima saja di kerjasama. Karena Bapak Ibu bukan struktural, maka tidak ada penilaian perilaku di kepemimpinan. Nilainya ini nanti atasan langsung juga apa asmo di sini. Berikutnya kita masuk ke penilaian. Formnya yang ada gambar Garuda ini sama. Deskripsinya penilai PNS yang dinilai, kemudian pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Ini formnya. Dan untuk form terakhir di semester 1 seperti ini Bapak Ibu. Ada form penilaian prestasi kerja PNS periode Januari sampai Juni 2021. Jadi ada 2 SKP untuk tahun 2021. Ini pejabat atau PNS yang dinilai, pejabat penilainya, nilai ini diambil dari masing-masing tadi, nilai SKP-nya, kemudian ini nilainya, lalu untuk SKP semester 1, Bapak Ibu tidak perlu mengkonversi lagi, nanti sudah kita rumuskan secara otomatis nilainya akan menyesuaikan dengan PP 30, tetapi tidak di form semester 1. Jadi semester 1 ini biarkan nilainya apa adanya dulu. Jadi kita akan konversikan di semester 2. Ini Bapak Ibu. Jadi urutan untuk di semester 1. Kemudian kita baru masuk menyusun SKP di periode semester kedua. Pakai aturan baru Bapak Ibu. Kita susun dulu PK-nya Bapak Ibu. Kemarin saya konfirmasi memang Bapak Ibu guru belum pernah menyusun belum pernah menyusun PK. Jadi kita agak kebingungan untuk PK-nya atasan langsung dan PK beliau. Maka saya ambil praktisnya karena ketentuan juga membolehkan jika tidak ada PK, kita ambil SKP-nya atasan langsung. Maka kita ambil SKP atasan langsung yang relevan dengan tugas jabatan kita. Misalkan ini yang kita nilai adalah guru madya. Ini menyesuaikan dengan SKP awalnya, monggo menyesuaikan mana yang kita intervensi. Misalkan ini adalah guru SMP kalau nggak salah ini. Kita intervensi yang ini. Nah, ini yang kita intervensi Bapak Ibu. Akan kita masukkan dalam SKP-nya jabatan fungsional di masa kedua. Proses kinerjanya seperti ini. Sasaran program kegiatan, indikatornya, laporan. Nah, ini kita deskripsikan sendiri Bapak Ibu. Ketika indikatornya adalah laporan, maka untuk aspek kuantitas kita bisa mengisikan jumlah laporannya. Berapa? Sekian laporan, satuannya laporan. Untuk aspek kualitas kita bisa mengisikan persentase pencapaian sasaran. Jadi ketika mencapai 100% maka kita bisa mengisikan di 100%. Target kita 100%. Waktu pelaksanaan karena tadi di awal tahun kita sudah mendeskripsikan 12 bulan dan sudah kita laporkan di semester 1, maka jumlahnya tidak 12 lagi, maka jumlahnya adalah 6 bulan. Jadi kita tinggal melaporkan kinerja yang semester kedua, 6 bulan. Ya, seperti ini contoh perjalanan kinerjanya. Seperti ini laporan PKG. Nah, baru kita masuk ke metrik peran hasil Bapak Ibu. Nah,
yang saya maksud tadi, sasaran strategisnya atasan langsung yang kita intervensi, kita munculkan di sini, kita pilih dari PK-nya atasan langsung, ini kan ada sekitar 6. 6 itu kita isikan di dalam baris rencana kinerja. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan ke-6. Dan kebetulan yang kita intervensi adalah yang nomor 6. Ini Bapak Ibu. Di kolom ini kita masukkan di barisnya kinerja kita, pembelajaran, masukkan rencana kerja kita 3. Setelah ini tersusun, maka kita baru masuk ke format SKP-nya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti yang saya sampaikan tadi. Periodenya 1 Juli 2021 sampai 31 Desember. Kemudian di sini ada rencana kinerja atasan yang diintervensi tadi, yang saya tandai kuning ini kita masukkan di sini. Nah, ini baru rencana kerja kita, Bapak Ibu guru. Ini rencana kerja 3. Yang ini dimasukkan ke kolom rencana kerja. Aspeknya ada 3, kualitas dan waktu. Deskripsinya seperti ini, indikatornya dengan mengisikan. Kemudian kinerja tambahan yang saya maksud tadi, pengembangan keprofesian, pengembangan kompetensi. Kalau di SKP lama kan ini unsur utama. Kalau di SKP baru kita masuk ke kinerja tambahan, Bapak Ibu. Tinggal masukkan saja rencananya apa. Misalkan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian rencana kinerjanya apa? Mengikuti diklat fungsional antara 30 sampai 40 JP. Misalnya Bapak Ibu seperti ini. Ada kewajiban untuk diklat. Kuantitasnya, nah ini bisa munculkan hasil ataupun output dari kinerja tambahan ini apa? Secara kuantitas mungkin berupa surat tugas, laporan, deskripsi hasil pelatihan, dan sertifikat. Itu wajib ini sertifikat. Kemudian jumlah ataupun targetnya berapa dan satuannya berapa. Untuk kualitas kita masukkan persentase pencapaian sasaran, berapa targetnya? 100 tentunya 100, artinya sudah terlaksana. Kalau nggak terlaksana berarti kan 0%, tidak tercapai. Kemudian ketepatan waktu pelaksanaan, misalnya pelaksanaan adalah dalam 6 bulan, boleh dimasukkan. Ada tambahan lagi untuk kinerja tambahan adalah menjadi anggota aktif organisasi profesi, misalkan di BKRI atau MGMP atau organisasi profesi yang lainnya, bisa dimasukkan di sini. Kemudian di sini ada kuantitasnya adalah mungkin berupa SK ataupun kartu anggota itu wujud atau bukti panjenengan sebagai anggota dari organisasi profesi. Ini. Kemudian fotografinya, nah, ketika tidak ada giat pun juga kita nggak perlu memunculkan, tetapi kalau ada giat mungkin ada rapat rutin atau kegiatan apa. Biasanya kalau di nakes biasanya ada pertemuan rutin ya. Pertemuan rutin untuk nakes misalkan perawat, ada pertemuan rutin tiap 3 bulan kita share terkait dengan ilmu-ilmu terbaru tentang keperawatan. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam pencapaian di kinerja tambahan. Itu Bapak Ibu. Berikutnya setelah kita susun SKP-nya, maka form berikutnya adalah keterkaitan Bapak Ibu. Yang ini saya maksud. Ini. Keterkaitan ini wajib disusun supaya bisa diketahui rencana kerja Bapak Ibu sekalian itu relevan dengan butir angka kredit yang apa. Nah, monggo nanti bisa dilihat di peraturan induk dari
pembina fungsionalnya. Berikutnya, yang pertama juga munculkan di keterkaitan angkanya berapa itu. Jadi bisa ngambil di berikutnya. Berapa angka duitnya dikalikan dengan kuantitasnya berapa target dalam 1 tahun. Nah, di bawah ini nanti di kolom ini ada petugas ataupun penyelenggara memberikan tantangan di sini untuk memberikan verifikasi bahwa benar rencana kerja Bapak Ibu sekalian sudah relevan sudah dengan wujud angka kredit panjang semua. Itu yang disebut dengan tampilan ini Bapak Ibu. Berikutnya baru review. Nah, review ini bisa ini catatannya, catatan perbaikan, apakah ada perubahan? Oh, ternyata targetnya terlalu banyak atau masih kurang. Boleh kasih catatan seperti ini. Nah, dari hasil review tadi baru menjadi bahan untuk penetapan SKP-nya. Ini kasih bersama dari tim penilaian review. Di review, kemudian verifikasi oleh tim penilaian kredit sudah diselesaikan, maka kita masuk ke dalam penilaian LKP, jabatan fungsional. Nah, ini penilaian agak sedikit beberapa komponen harus diselesaikan. Ini Bapak Ibu, saya perbesar jelas. Ini targetnya 1 kan, realisasinya 1. Kemudian sebetulnya di sini ada 1 kolom yang saya sembunyikan Bapak Ibu. Nah, ini kondisinya. Di sini yang dimaksud adalah ketika kondisi normal semakin tinggi realisasi, maka capaiannya semakin baik atau sangat baik. Ketika ini menjadi saya ganti khusus, maka artinya kebalikannya Bapak Ibu. Jadi semakin kecil realisasinya, maka kinerjanya semakin baik. Contohnya kalau semakin kecil khusus atau itu misalkan di BKPSDM penindakan hukuman disiplin. Nah, artinya kalau kita pakai normal semakin tinggi realisasi, maka kita berkinerja semakin baik. Kan tidak mungkin semakin kita harapkan semakin banyak pelanggaran disiplin. Tidak, maka kondisinya harus dirubah menjadi khusus. Maka semakin kecil realisasinya, kinerja kita terkait dengan pembinaan disiplin dan mencapai hasil yang optimal. Mungkin pemahamannya terkait dengan kondisi seperti itu. Jadi rata-rata kita bikin normal, maka kita harus supaya agak ringkas di formnya, karena di dalam formatnya juga tidak munculkan kolom kondisi, kita hide saja. Kemudian capaian IKI. Seperti ini, kalau capaian 100 tidak molor ataupun lebih cepat, kemudian ditambahkan di kinerja berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, maaf sebelum masuk ke kinerja tambahan, kita jelaskan di belakang. Kategori baik, tepat realisasinya, nilainya sudah 100, direct. Nah, metode cascading yang kita jelaskan di awal, ada direct dan non-direct. Direct ini tadi yang tadi bagi habis, ataupun direct langsung dari atasan, bukan di bagian proses, direct. Kalau non direct tinggal ganti aja di sini non direct, cuma nilainya akan berbeda. Nah, nilainya akan semakin tinggi.
itu tadi direct kalau di berapa nilainya 100 nih kalau direct. Katanya on 100 maka nilainya 100. Namun ketika cascading-nya berbentuk non direct, ini berubah Bapak Ibu. Ini rumusnya. Jadi ada proses penyesuaian dengan metode cascading. Juga terpengaruh. Secara umumnya ini kita tidak usah isi pakai USAP berikutnya. Nah, menilai kinerja kita tidak bisa secara mandiri, Bapak Ibu. Harus tergantung pada nilai SKP atas langsung ini, Bapak Ibu. Ada kolom di sebelahnya yang abu-abu ini mohon jangan dihapus, biar nanti maksudnya. Nah, saya berikan tanda di sini nilai ini wajib ada supaya nanti tidak nilainya tidak ngambang, artinya nilainya nggak bias karena harus bergantung pada nilai atasan. Nah, misalkan di sini salah satu kinerja atasan yang kita terintensi adalah ini. Nilai ini harus dengan ini sudah ini bukan teknis SKP tapi teknis Excel ya. Kita belajar Excel tapi materinya SKP. Berikutnya kita isikan nilainya atasan langsung. Nah, berarti kita bermodal pada SKP atasan langsung, Bapak Ibu. Nilai atasan langsung berapa? Kita lihat di nilai SKP-nya atasan langsung, misalkan 120 atau 109 mungkin. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian nilai ini kita ambil, Bapak Ibu. Kita ambil untuk range-nya, period up. Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Guru mungkin lebih familiar ya terkait dengan Excel ini. Nah, nilai jika S9, S15, maksudnya ini, jika direct, maka nilainya adalah sama dengan 100 atau di posisi R15. Ini Bapak Ibu. Kemudian jika nilainya bukan direct, maka ketentuannya seperti ini. Di sini. Rumusnya seperti ini. Bisa kita ulangi, kita coba model dulu. Model, kita sorot di kolom nilai atasan. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita statiskan yang di sini, Bapak Ibu. Kita statiskan dengan menambahkan tanda dolar ataupun kita tekan tombol F4, otomatis keluar tanda dolarnya supaya nilainya tidak berubah, stabil. Bapak Ibu kalau menambahkan, tapi jangan menambahkan kolom kosong. Jangan menambahkan kolom kosong, tapi dikopikan saja satu nilai kerja. Tinggal pun juga nilainya akan berubah. Nilainya masih berubah. Ini untuk kinerja utama.
nilainya aku di bawah. Ini rata-rata dari kinerja utama. Berikutnya adalah kinerja di sini yang seperti yang kita di SKP, kinerja tambahannya ada dua, sama ini ada dua aspek kualitas waktu diisikan realisasinya sama. Nah, tinggal beda di rumusnya, Bapak. Beda rumusnya ada penambahan bobot. Penambahan bobot ini menyesuaikan dengan Pemepan 8 bahwa untuk bobotnya ketika kinerja tambahan itu dilaksanakan di internal perangkat daerah Bapak Ibu sekalian, maka bobotnya 1. Ini bobotnya 1. Ketika bobot kinerja tambahan itu dilaksanakan levelnya di antar perangkat daerah dalam satu Pemkot Malang, maka bobotnya adalah 2. Nanti lebih jelasnya dibaca di Permenpan 8 ya. Bobot namanya cuma 294. Saya juga enggak katam gitu halamannya di Permenpan 8 itu. Berikutnya yang tadi saya sampaikan, saya ulangi lagi, ketika level dari kinerja tambahan itu adalah dalam satu kota, itu dinilai bobot 2. Kemudian lebih luas lagi, di dalam kota, dalam provinsi, kayak bis ya, dalam kota, antar kota dalam provinsi, nah itu bobotnya menjadi 3. Ya kan panjenengan ditugaskan untuk diklat yang sifatnya mewakili ataupun di tingkat yang mengadakan instansi provinsi, maka itu adalah bobotnya 3. Berikutnya sifatnya nasional, itu bobotnya 4. Sudah maksimal ini. Kalau Bapak Ibu ditentukan di luar negeri pun juga beda peraturannya. Kalau bobotnya di antar provinsi secara nasional, bobotnya 3. Atau bobotnya 4. Kalau di dalam provinsi 3. Kalau satu Pemkot 2. Kalau dalam satu instansi perangkat daerah sendiri bobotnya 1. Itu Bapak Ibu nilainya juga muncul di sini. Ini akumulasi dari kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, ini Bapak Ibu cara menilai SKP. Kemudian ada pertanyaan, terus asal langsung menilainya gimana Pak? Karena di Permenpan di 201 ada nilai kualitas mutu di sini yang diisikan oleh atasan langsung. Nah, bedanya ini Bapak Ibu. Di Permenpan 8 untuk SKP model baru, atasan langsung tidak menilai di sasaran kerja, sasaran kinerja, tetapi nilainya di aspek perilaku kerja. Jadi penilaiannya tidak di sini, nilainya ada di sikap perilaku. Tuh. Jadi ini murni kan dari target Bapak Ibu hubungannya. Targetnya berapa, realisasinya dapat berapa. Itu yang kita nyata ya. Jadi sudah tidak ada intervensi, oh tak kasih nilai sekian oleh atasan, tidak. Tapi nilainya ada di sikap perilaku. Itu Bapak Ibu formnya seperti ini. Jadi ditapaskan oleh pejabat penilai. Form berikutnya ini adalah form untuk menilai perilaku kerja. Tadi sama perilaku kerja di semester 1 kan seperti ini, dituangkan di dalam format seperti ini. Nah, kalau di semester kedua formatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini orientasi. Nah, yang saya maksud harap berhati-hati dengan rumus. Misalkan di sini Bapak Ibu nilainya 100. Mungkin Bapak Ibu selaku kepala sekolah mungkin, jadi ada unsur kepemimpinan. Kita rubah dulu formnya di sini. Range-nya kita sampaikan di nomor 5. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bukan pimpinan unit, maka nilainya 0. Tetapi jangan lupa merubah rumusnya. Harus dirubah dulu Bapak Ibu supaya berkurang. Ya,
dengan keahlian untuk range-nya 90 sama kayaknya ya. Ini sama ya, sama. Mohon maaf, pagi ini harap bersabar, memang banyak gangguan internet. Kita ulangi lagi Bapak Ibu terkait dengan SKP guru. Nah ini saya ulangi lagi, untuk mengisi nilai perilaku kerja kita isikan dengan range seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk fungsional sama dengan pelaksanaan administrasi sama. Range 90 sampai 109. Tidak boleh kurang ataupun lebih dari itu. Ini. Nanti kalau kurang dari itu, bagi yang mau naik pangkat tidak bisa nanti. Hati-hati dengan rumusnya ini. Kita lihat range-nya dulu, klik 2 kali. Kalau range-nya sudah sesuai, kita lanjutkan. Ini untuk nilai perilaku kerja. Setelah ini tersusun, maka kita munculkan tabel berikutnya. Ini adalah form terakhir untuk penilaian SKP di periode 2, Januari sampai Desember. Ini Bapak Ibu. Nilainya sama seperti ini. Ide baru nanti monggo nanti ide baru itu bagaimana, mekanisme bagaimana, monggo nanti bisa dibaca di Kemenpan. Nilainya ini juga sudah otomatis terakumulasi. Nah, form berikutnya untuk mengakumulasi ataupun menjumlah SKP di semester 1 dan semester kedua, kita disediakan form seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini nilai SKP semester 1. Kok jadi 101 Pak? Tadi kan cuma sekian, 84. Tadi cuma 84. 101. Nah, itu ada proses konversi ke PP 30 atau Permen 8. Sudah tidak nilai 84 lagi, tapi sudah dikonversi. Maka nilainya adalah 101,83. Sedangkan untuk Juli dan Desember nilainya 100,30. Nah, kemudian diakumulasi untuk kedua semester menjadi 101,06. Itu Bapak Ibu. Jadi tinggal ini nggak perlu ngedit, tinggal ngisi aja, print aja. Kolom yang ini jangan dihapus ya, jangan dihapus. Ini untuk mengakumulasi dari yang semester 1 dan semester 2. Berikutnya yang ini, tapi terakhir sekarang paling akhir Bapak Ibu. Nah ini form laporan dokumen penilaian. Ini sudah kalau di semester pertama kita ada seperti ini, ada gambar Garuda. Nah, kalau yang di akhir tahun nanti formatnya seperti ini, tidak ada gambar Garuda lagi. Formatnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Nilai angka kredit ini terakumulasi dari form keterkaitan. Ini capaian Bapak Ibu selama setahun, angka kreditnya dapat berapa? Itu terakumulasi di sini. Setelah uraian sesuai, baik dari total jumlah SKP 2 semester 2 sesuai, maka proses penambahan oleh pejabat tenaga kerja dan atasan pejabat tenaga kerja. Itu Bapak Ibu. Itu penyusunan SKP tahun 2021. Super ribet karena ini masa transisi dari 2 aturan PP 46 dan PP 30. Maka ada proses transformasi. Untuk tahun 2022 bagaimana?
tahun 2002 kita perlu menggunakan PP 30, PP 30 tahun 2019 yang diatur secara teknis oleh Permenpan 8 tahun 2021. Itu Bapak Ibu, nanti bisa kita share format ini ataupun kita kirim lewat grup. Untuk hari ini kita agak tidak memberikan pertanyaan via open mic ya. Monggo saya tunggu pertanyaan lewat chat room ini Bapak Ibu, silakan. Ataupun karena keterbatasan waktu di hari ini, kita Bapak Ibu boleh kirim email ke kami. Saya ketikkan di kolom chat room. Inka BKD Malang @gmail. Ya, itu Bapak Ibu, saya share untuk alamat emailnya ya, supaya Bapak Ibu bisa leluasa menyampaikan kendala terkait dengan penyusunan SKP ini. Kita masih ada waktu beberapa menit, monggo silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Kita akan respon. Untuk materi sudah siapkan ya oleh tim ya, materi ini. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan nih dari Bu Yeni dari SDN Dinayo kalau nggak salah ini? Apakah ada rentang nilai minimal untuk maksimal untuk kami golongan 3? Rentang nilai tidak ada Bapak Ibu ya Bapak ini. Tadi saya sampaikan rentang nilainya itu sesuai dengan capaian atau realisasi panjenengan semuanya. Menyesuaikan itu. Tidak ada rentan golongan 1 harus sekian. Itu tidak ada. Jadi sesuai dengan realisasi gitu. Kemudian bagaimana dengan PK yang mengalami perubahan, Pak? Karena otomatis targetnya juga berubah. Maka yang digunakan PK awal atau PK perubahan. Dari Pak Arista. Ibu ya, Pak Arista. PK yang berubah. Kita lihat dulu kinerja yang kita laporkan di semester berapa. Ketika perubahannya biasanya di semester kedua. Gitu. Jadi kalau perubahannya di semester kedua, maka tidak ada perubahan di laporan semester pertama. Nah, baru ketika menyusun SKP yang semester kedua, kita baru menyesuaikan dengan PK yang baru. Mungkin ada perubahan targetnya atau bahkan ada perubahan sasaran strategis dan indikatornya. Monggo dirubah. Karena ada kesempatan merubahnya di semester kedua. Nah, bedanya Bapak Ibu, PP 46 dengan PP 30 itu begini. Kalau PP 4 yang sifatnya buka tutup. Artinya habis dibuka ditutup. Nah, itu dibuka di awal tahun ditutup, baru dibuka lagi di akhir tahun dinilai. Nah, nilainya ini relatif mengarah ke ngaji Bapak Ibu. Apa itu ngaji? Ngarang biji. Ngarang biji. Ngarang biji itu sakta ayono, nilai tidak gitu. Jadi kita arahkan sesuai dengan masing-masing. Itu Bapak Ibu menyesuaikan kapan perubahannya. Jadi kalau yang perubahan PK itu di tengah-tengah semester 1 misalkan, nggak ada masalah, menyesuaikan dengan perubahan yang terakhir. Gitu. Kemudian untuk pejabat penilai penyuluh pertanian, kepala dinas atau kepala seksi selama tahun 2021 penyuluh pertanian EKIN dinilai oleh kepala seksi. Ini Bapak Ibu. Jadi ada beda konteks. Kalau SKP memang itu ada ketentuannya. Saya share lagi ketentuannya. Ini
SE juga nanti bisa di-sharekan lagi. Ini Bapak Ibu terkait dengan siapa yang menilai SKP kita. Nah, di sini fungsional tingkat ahli ini tidak ada. Fungsional tingkat ahli utama di lingkungan instansi pemerintah daerah dinilai oleh JPT Pratama. JPT Pratama itu kalau di perangkat daerah setingkat kepala dinas. Ini seperti tadi ada saya contohkan guru, penilaiannya bukan di Kabid, SKP nggih, bukan kinerja nggih, SKP. Nah, ini dinilai oleh JPT Pratama. Baru kemudian atasan langsung pejabat penilai adalah JPT Madya. JPT Madya mungkin tidak ada kalau di daerah-daerah bisa jadi di pemerintah daerah itu JPT Pratama, mungkin Pak Sekda. Jadi ketika saya contohkan tadi punyanya guru tadi dinilai oleh kepala dinas dan ditandatangani yang atasannya adalah Pak Sekda. Itu sama berikutnya untuk jabatan tingkat ahli pertama ini baru boleh pengawas itu kasih atau administrator atau eselon 3 ini administrator ini, kemudian baru di atasnya JPT Pratama atau administrator. Ini levelnya masing-masing ada Bapak Ibu. Kemudian untuk fungsional tingkat keterampilan sama ini pengawas atau administrator atau JPT Pratama. Kemudian atasan pejabat penilaiannya adalah JPT Pratama. Kepala unit mandiri ini administrator dan JPT atau JPT Pratama, karena operatornya atau bukan dan atau jadi boleh keduanya. Itu nanti bisa di-share ataupun Bapak Ibu bisa langsung download ini Bapak Ibu. Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1/SE/1/2022 tentang tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021. Artinya berlakunya untuk SKP 2021, tidak berlaku lagi untuk SKP 2022 nanti. Itu maksudnya. Farel, sudah Farel. Farel. Itu pertanyaan berikutnya. Yang open mic, mohon di mute dulu nggih. Kita fokus. Ya, terima kasih sudah close mic. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Itu tadi ya, untuk Bu Intan, untuk siapa yang untuk Ekin ini terkait dengan capaian kinerja harian. Maka yang paling dekat dengan kinerja harian kita adalah atasan langsung kita ataupun kasih. Itu memang kita desain seperti itu Bapak Ibu, supaya nanti laporan Ekin kita bisa lebih fokus untuk penilaiannya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Itu kemudian berikutnya dari Bu Citra Bapeda, izin bertanya, jika pada saat bulan April ada SPMT baru untuk perpindahan subbidang, maka penilaian untuk semester 1 Kasubdit yang mana Pak? Baik, ini terkait dengan mutasi kepegawaian. Mutasi kepegawaian itu tidak hanya mutasi keluar perangkat daerah, ya. Mutasi jabatan pun juga termasuk mutasi. Jadi misalkan Bapak Ibu yang kenaikan jenjang dari fungsional pertama menjadi fungsional muda, sehingga harus bergeser di unitnya, itu juga mutasi, atau bahkan digeser di antar subbid bisa terjadi. Nah, SPMT ini munculnya bulan April, maka di semester pertama Ibu Bapak, maka semester pertama ada 2 SKP, yaitu ada 2. Kita Bapak Bu Citra harus membuat 2 SKP di semester pertama. Nanti diakumulasi di akhir periode semester 1,
itu menjadi nilai SKP semester 1 itu Bapak. Itu jadi yang menilai siapa, sikap perilakunya, yang menilai adalah kasbit yang terakhir, asasan langsung yang terakhir di mutasi panjenengan, itu yang menilai. Jadi SKP pertama dinilai oleh unit lama, kemudian SKP kedua di semester pertama yang panjenengan SKMT April tadi itu dinilai oleh pejabat yang baru, itu SKP aja. Untuk sikap perilakunya dinilai di akhir semester pertama, artinya oleh kasubdit yang terakhir. Itu jawabannya gitu. Agak susah juga ketika Bapak Ibu yang mutasinya di tengah-tengah semester kedua gitu, atau bahkan di bulan November akhir. Nah ini kan nanggung gitu loh. Nanggung itu 1 bulan. Sama perlakuannya Bapak Ibu. Jadi di semester kedua pun Bapak Ibu harus menyusun 2 SKP. 1 di unit lama ataupun jabatan lama, kedua di jabatan baru. Nanti diakumulasi di semester kedua. Jadi setelah total, kalau panjenengan dalam 1 tahun ini ada 2 kali mutasi di tengah-tengah semester, maka kita bikin 3 SKP-nya. Nah, ketika ada bertepatan mutasinya di 1 Juli, nah itu enak malah. Kita potong semua kinerja semester 1, kemudian kita awali dengan kinerja baru dengan jabatan baru di unit yang baru di semester kedua, itu malah enak, cuma bikin 2 SKP. Itu kalau mutasinya di pertepatan waktu gitu. Itu untuk Bu Citra Babda. Kemudian Bu Nailah DLH, kuantitas output untuk kegiatan menghasilkan 1 dokumen dalam 12 bulan. Dalam jangka waktu 12 bulan. Bagaimana cara mengisinya pada semester 1 dan semester 2. Sedangkan, nah ini sering terjadi Bapak Ibu. Pada saat saya menyampaikan sosialisasi e-kinerja, ini juga banyak terjadi. Bagaimana menyusun SKP-nya. Contohnya, 1 dokumen dilaksanakan 12 bulan. Pemahamannya seperti ini, apakah 1 dokumen itu ada proses pencapaian selama 12 bulan? Itu yang dimaksud. Nah, apakah 1 dokumen itu hanya cukup 1 bulan penyusunan? Kalau yang dimaksud seperti itu, kita cuma menargetkan berapa bulan di mana dokumen itu disusun. Tetapi pada saat pelaporan e-kinerja, maka satuan dokumen ini kita harus pecah lagi menjadi unsur lebih kecil di bawah dokumen. Apa? Mungkin data, mungkin berkas, mungkin file, itu pembentuk dari 1 dokumen. Itu mungkin tidak, permasalahannya akan menjadi muncul ketika 1 dokumen selama 12 bulan, maka di sini akan muncul pembaginya. Kalau bulannya dibagi 2 Pak, kan bisa 6 bulan. Nah, kalau satuannya 1 dokumen, kan menjadi setengah dokumen. Tidak ada. Tinggal kita pastikan saja dokumen ini dilaksanakan di bulan ataupun di semester berapa. Itu. Jadi ketika dokumen ini dilaksanakan, oke, sudah menjadi defaultnya mungkin 1 dokumen sama 12 bulan. Monggo silakan. Tetapi harus dipastikan dulu, dokumen ini di-outputkan di semester berapa. Misalkan case-nya, dokumen ini dilakukan di semester 1, maka pencoretannya menjadi 6 bulan, tetapi tidak dilaporkan di semester kedua, karena sudah selesai. Sudah selesai dimunculkan di semester pertama, 1 dokumen tadi. Jadi tidak perlu dimunculkan setengah dokumen di semester kedua, tidak perlu. Tidak ada seperti itu. Nah, beda urusannya ketika 1 dokumen tersebut dilaksanakan di semester kedua. Maka untuk semester 1 itu coret menjadi 0. Tidak dilaksanakan. Tetapi jangan lupa pada saat SKP di semester kedua dimunculkan, jangan sampai lupa kan dimunculkan. Nanti hilang kinerjanya nanti. Mungkin gitu pemahamannya Bu Nailia LH.
Berikutnya meyakinkan lagi metrik peran jabatan langsung dengan program Kadis. Jadi ketika panjenengan perjanjian kinerjanya dengan kepala dinas, maka panjenengan harus menselaraskan kinerja panjenengan dengan salah satu atau beberapa tataran strategisnya kepala dinas. Itu Bapak Ibu. Namun ketika Bapak Ibu jabatan fungsional, perjanjian kinerjanya dengan atasan langsung unit di atasnya, misalkan Kabid, Kasubid, maka panjenengan harus melihat dulu PK-nya Kasubid atau Kabid. Itu Bapak Ibu, tidak harus langsung ke kepala dinas, melihat posisi panjenengan ada di mana. Itu ya. Jadi tidak harus langsung Kadis, melihat posisi panjenengan. Itu mungkin pemahamannya Pak Ibu. Nanti kalau ada yang terlewat, kita share lewat grup admin ya, di BD masing-masing. Itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya, silakan. Atau nanti bisa disampaikan di email. Oke. Bapak Ibu, ini kan Pak mayoritas Pak, ini kan yang baru pertama kemarin diambil sumpah jadi PNS. Saya harapkan ini segera disusun Bapak Ibu. Kalau mungkin setelah disusun tadi Bapak Ibu tidak yakin nih, saya tidak yakin sih SKP saya benar. Nah, masalah kirim ke kami, nanti kami yang akan memeriksa kira-kira tidak merubah konten ataupun isian dari kinerja panjenengan, cuma mengarahkan mungkin ada sedikit rumus yang beda ataupun format yang keliru kita tuturkan. Monggo nanti dilakukan saja, nanti kita kita bantu untuk meneruskan SKP panjenengan, dan saya harapkan agak cepat nih, karena menurut informasi harus segera disusun paling lambat tanggal 7 gitu, untuk SKP 2021 untuk teman-teman yang baru diambil sumpah PNS kemarin. Itu gitu, pesannya dari teman-teman di bidang mutasi seperti itu. Monggo Ibu Bapak, ada 5 menit lagi mungkin bisa dimanfaatkan untuk pertanyaan yang lainnya, atau ada pertanyaan yang belum saya jawab. Itu ya. Untuk kalimat dalam SKP tahun 2022, tadi menurut materi disampaikan yang disebut adalah merubah kalimat PK, tetapi yang dicontohkan tadi dalam waktu SKP guru sepertinya masih menggunakan kalimat memang waktu itu agak repot kemarin tuh waktu mensimulasikan guru, karena sampel yang kita ambil tidak punya PK gitu. Tidak punya PK sehingga agak kesulitan. Mungkin belum saya rubah ya untuk prinsip betul untuk merubah kalimat bukan kalimat klasik jadi kalimat proses menjadi outcome gitu. Oke, terima kasih informasinya Pak Bu Arista. Nanti bisa disampaikan teman yang lain. Prinsip kita siapkan satu modul khusus untuk template-nya supaya dicoba untuk mengisi SKP-nya. Mungkin demikian. Yang lainnya Ibu Bapak, monggo silakan. Tadi sudah mengisi registrasi, nanti kita siapkan untuk sertifikatnya nanti supaya nanti menambah di BSN-nya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dari Bu Heni Rahma, bagaimana SKP 2022 apabila ada tambahan tugas sebagai subkoordinator atau substansi. Nah, ini Ibu mohon izin, jika Bu Heni juga sama dengan saya mungkin di kita jabatan yang terdampak penyertaan dalam birokrasi. Untuk ada nanti kita share di admin ya.
ada surat edaran yang terkait dengan tata cara penyusunan SKP bagi Bapak Ibu pejabat struktural yang menjalani atau melaksanakan penyederhanaan kemiskinan. Ada ketentuan sendiri Bu, kita siapkan. Oke, nanti kita share. Ada kok. Kebetulan kami sudah menyusun juga ini. Kita sama-sama menyusun. Kemudian yang diharapkan naik itu nilai pada form laporannya atau SKP-nya. Yang diharapkan naik itu, memang kinerja diharapkan naik. Penilaiannya ada di form penilaian Pak Lukman, bukan di laporannya. Laporan itu kan di form terakhir ya, apa yang dimaksud itu? Kalau yang dimaksud di form laporan, itu yang di form paling akhir, itu tidak ada proses ngedit lagi Bapak Ibu. Itu cuma memindahkan nilainya saja. Jadi proses input ataupun mengakumulasi menilai rumus-rumusnya ada di form penilaian SKP Bapak Ibu. Saya share lagi. Ini apa yang dimaksud ini? Paling kan laporan, tidak ada proses entry di sini. Kita hanya menilai di sini Bapak Ibu. Nah, ini realisasinya berapa? Yang diharapkan naik memang ini. Nah, tadi yang saya maksud seperti ini. Bukan di sini. Di sini tidak ada proses entry lagi. Entry-nya ada di sini aja. Ini realisasinya. Sama perilaku di sini. Ini baru entry. Mau kasih berapa? Mau dikasih 94, silakan. Boleh. Oke. Ini yang dimaksud itu. Itu. Berikutnya, bila mengerjakan tugas tapi tidak memperoleh nilai AK karena tidak sesuai dengan tingkat kesulitan pada jenjang fungsional umum, namun harus dikerjakan karena mengingat merupakan file publik. Secara penilaian angka kredit mungkin iya, tidak mendapatkan. Tetapi secara penilaian kinerja tetap mendapatkan nilai Ibu Bapak. Jadi tidak, Bapak Ibu jangan berkecil hati ketika ini tidak ada angka kreditnya. Ngapain saya kok dibebankan ke kami, kan tidak ada nilainya. Ada Ibu Bapak, ada. Jadi nilainya Bu. Kalau yang relevan dengan butir angka kredit, memang ada muncul dua nilai. Penilaian angka kredit dan nilai SKP-nya. Nah, yang ditanyakan tadi tidak ada nilai angka kreditnya, tapi tetap ada nilai di SKP-nya. Tetap Ibu, tetap ada nilainya. Itu enggak yang dimaksud dari Bu Lutfia Silvi, itu yang kita sampaikan. Baik Ibu, Bapak, ada lagi mungkin? Mudah-mudahan event seperti ini akan berkelanjutan ya Ibu, supaya kita dari BKPSDM bisa sambung terus dengan teman-teman di perangkat daerah. Mungkin ada request ataupun 2 minggu ke depan untuk materinya yang lain, misalkan terkait dengan jabatan fungsional atau naik pangkat, bagaimana nyurut proses naik pangkatnya, kan Bapak Ibu mungkin kurang paham. Mungkin bahkan terkait dengan penegakan disiplin pegawai, karena juga sangat riskan sekali, karena ketika ada penindakan atau pembinaan disiplin, kitanya tidak tahu terkait dengan aturan disiplin, kan ya lucu. Jadi Bapak Ibu boleh merequest kepada kami, kira-kira untuk periode ke depan yang dibahas topiknya apa. Mungkin saat ini 2 periode ini, 2 sesi minggu ini periodenya mungkin fokus di SKP. Mungkin bulan depan fokus di kenaikan pangkat atau urusan berbagai yang mana. Mungkin Bapak Ibu kalau mau tugas belajar prosesnya bagaimana, kalau mau ujian tugas bagaimana prosesnya, monggo request kami, kita siapkan eventnya dan kita siapkan narasumber yang lebih kompeten lagi untuk memberikan pencerahan. Demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu mungkin segera selesai, tapi tidak membuat lagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan, namun bisa dimanfaatkan media email kepada kami
terkait nanti subjeknya bisa diisikan konsultasi SKP. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan SKP-nya, monggo dikirimkan SKP-nya, nanti kita bantu meluruskan bagaimana SKP yang benar, Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sekali. Mohon maaf, sesi hari ini agak banyak gangguan teknis, tidak mengurangi rasa hormat. Kami ucapkan terima kasih sekali atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan perlindungan dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas kewajiban keseharian. Dari kami atas nama pimpinan, ada kurang lebihnya, dan secara pribadi kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sharing session pada hari ini penyusunan SKP telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi terkait materi dapat di-download di web BKPSM Kota Malang, dan untuk di YouTube-nya bisa langsung di channel BKPSM Kota Malang. Selain itu, pengumuman untuk sertifikat bisa langsung di-upload. Kami akan mengupload ke SIMAS masing-masing peserta yang telah mengisi daftar hadir. Pertanyaan juga bisa langsung melalui email yaitu inka.bkdkotamalang@gmail.com. Perlu kami informasikan bahwa sharing session kami selenggarakan setiap bulan sekali di minggu keempat, namun tidak menutup kemungkinan jika memang perlu diadakan sharing session seminggu sekali atau urgensi akan kami selenggarakan dengan keputusan panitia. Juga perlu kami informasikan bagi Bapak Ibu peserta yang memiliki saran masukan terkait materi yang akan dibahas di sharing session selanjutnya bisa mengirim email di inka.bkdkotamalang@gmail.com. Sekian dari kami panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyelenggaraan sharing session kali ini banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.